Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah yang dari depannya tuh humble, low profile, dan desainnya cakep banget. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Halo Mas Daniel. Halo. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah berkenan untuk berkunjung. Terima kasih, kita juga udah boleh datang ke salah satu hasil karya ini ya Mas ya? Iya, sama-sama. Nah gimana Mas cerita tentang rumahnya ini Mas? Jadi sebenarnya bermula dari brief ownernya sih. Karena brief owner itu awalnya itu dia mau bikin rumah yang vibe-nya itu staycation. Jadi tiap kali pulang itu mau melepas stres, ya nggak mau terlalu mikir kerjaan lagi, apalagi dengan hirup ke Jakarta gitu kan. Makanya kita juga bawa semangat staycation-nya itu ke dalam konsep arsitektur kita. Jadi ya semangat yang mau istirahat, yang nggak mau berkompetisi, yang mau lepas dari kepenatan hidup kota Jakarta ini kita bawa buat ke konsep arsitektur rumah ini gitu. Makanya kita bilang ini humble. Jadi bukannya mungkin humble nggak yang bukan secara ekonomi atau seperti apa gitu ya, tapi kita mau melepaskan rumah ini mungkin dari kompetisi kayak rumahnya mau kelihatan paling menonjol di lingkungan itu enggak gitu. Jadi rumah ini ya apa adanya aja gitu, seperti ini gitu. Dan dalamnya nanti akan bagus sekali seperti yang udah terlihat dari luar juga. Emang sih ya bener, dari luar tuh humble ya, nggak terlalu kelihatan tinggi gimana-gimana ya Mas ya. Padahal betul. juga sebenarnya ini 3 lantai. 3 lantai betul. Oke, dan sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu Mas Daniel dari studio apa nih Mas? Silahkan. Aku kebetulan prinsipal arsitek dari Studio 5/8, base-nya kita ada di Jakarta, ada di Medan gitu. Oke, Jakarta dan di Medan. Di Medan. Oke, nah kalau ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Ini luas tanah 300, kebetulan kaveling kotak 10x30, luas bangunan itu totalnya 670 meter persegi. Oke, dan berarti dibangun dari nol? Dibangun dari tanah kosong, betul. Oke, ini iya sih kalau dilihat kayak yang sebelahnya aja udah kelihatan lebih tinggi, sana lebih tinggi lagi. Ini kayak berada di tengah-tengahnya, tapi kayak jadi dapat benefit juga ya Mas ya, karena jadi nggak terlalu terik ya. Betul, jadi kita jadi dapat ibaratnya bayangan dari rumah-rumah tetangga gitu. Oke, dan ini bagian depannya sini untuk parkir mobilnya, terus ini sama ada kanopi-kanopinya, dan kulihat juga rumahnya tropis banget juga ya Mas ya, karena banyak sekali vegetasinya di situ, di atas. Terus kalau yang bagian atas ini juga ada second skin itu ya Mas? Jadi sebenarnya second skin itu sebenarnya bukan untuk estetika semata sih. Emang sih ini kita taruh di fasad ya, tapi karena dari layoutnya ini kebetulan di bagian depannya adalah kamar master, jadi nggak cuman kita taruh skin tuh buat estetika, tapi juga untuk menjaga privasi dari si area kamar master tersebut gitu. Oke. Dan ini ada yang menarik nanti kalau kita udah kelihatan nih kayak dinding-dindingnya banyak material yang cukup berbeda nih dari biasanya. Kayak yang depan sini nih Mas, ini pakai apa nih Mas? Ini sebenarnya kita pakai batu tapi bukan batu asli, batu sintetik lah bisa dibilang gitu. Kita mau vibe-nya sebenarnya senatural mungkin sih. Mungkin ini kayak kita vibe limestone, dinding ini juga kita vibe sandstone, lalu juga kayu-kayu yang di atas juga vibe-nya vibe emang tropical wood. Ya apa adanya aja gitu kita bawa sini material-materialnya gitu. Oke, boleh tahu Mas ini pakai kayu apa nih Mas yang sini Mas? Kalau ini sebenarnya kita juga nggak pakai kayu asli, jadi kita pakai kayu sintetik juga. Ini kita pakai concrete wood. Tujuannya supaya untuk low maintenance sih. Fiber cement ya? Fiber cement, betul. Ya. Yang bagian atasnya temper aja ya? Betul, pakai atas kaca temper. Dan pas udah tambah sore, ini jam 3 sore ya, itu kelihatan ini ya, shadow-nya bagus ya. Cakep. Ini BTW dari tadi kayaknya ada suara anak kucing. Teman-teman jangan salah fokus ya. Berarti area entrance-nya pun dibikin cukup menarik, karena pas sampai sini kita tidak langsung melihat sebuah pintu. Tidak. Jadi pintunya itu ada di balik dinding ini. Tapi mungkin sebelum itu, di sini itu kita sebenarnya kita siapin satu area utility. Di sini kayak kita bikin pintu seamless di sini. Yang satu ini area utility, isinya ada KWH, ada internet, ada pusat kontrol dan yang lain-lain lah. Jadi kalau misalkan ada kerusakan apa-apa, tukang tuh tinggal ke sini tapi nggak perlu masuk. Dia cukup buka pintu ini untuk bisa servis gitu. Oh, oke. Semuanya terkumpul di sini. Nah, yang sebelah sini itu ini sebenarnya pintu buat ke area ART. Jadi area servis. Jadi kalau misalkan kita lagi pergi keluar kota nih, ART keluar masuknya dari sini tanpa bisa masuk ke area main house-nya gitu. Oke, nah boleh Mas sambil kita masuk Mas. Boleh. Oh ini dia, ini baru kelihatan nih. Ini yang batu sintetisnya itu ya Mas ya? Betul. Ini itu nggak sih Mas, kayak PU foam gitu nggak sih? Iya betul, kayak PU foam betul. Jadi kesan kayak batu-batuan tapi tetap ringan ya? Tetap ringan, pasti betul. Pasang ya. Nah, ketemu pintu ini tapi kelihatan juga ini tidak full tertutup ya Mas ya? Betul. Jadi tujuannya itu sebenarnya pintu ini nggak langsung ke dalam rumah. Kita pengen bikin satu
sequence sih. Jadi nggak langsung pintu utama yang dibuka langsung masuk dalam rumah gitu. Pintu ini dari kayu solid. Kayu solid yang kita bikin teksturnya sih. Gitu. Oke. Boleh kita buka, Mas? Boleh silakan. Oke. Permisi. Tada, masih belum masuk ke dalam rumah. Ini asik banget. Jadi dari hiruk pikuk kota Jakarta dari luar gitu, begitu masuk tuh kita pengen bawa vibe itu relaxing dulu, kita sambut dengan satu tanaman dulu, sambut dengan mini garden dulu, baru nanti kita. Jadi vibe-nya tuh ada transisinya dulu gitu sebelum kita masuk ke dalam rumah gitu. Bahkan yang sebelah sininya ternyata ini ya Mas, dikasih kanopi lagi, dimana di sini dibikin transparan aja, jadi kita bisa melihat ke atas ya. Betul. Kalau hujan atau kalau malam gitu ya. Kebetulan di atas tuh adalah balkoni kamar master sih. Jadi kamar master juga bisa ngelihat nih siapa yang datang di sini, siapa yang lalu lalang. Mungkin kan anaknya kalau remaja, kalau mau keluar malam-malam juga nggak bisa sih, kan kelihatan. Gue ini mau kemana lo? Oke. Nah yang bagian bawahnya ini emang garden tapi kering juga ya Mas ya. Dan yang ininya juga dibikin kayak pijakan-pijakan yang terpisah ternyata ya. Supaya masih dapat kesan outdoornya sih, nggak langsung indoor gitu. Oke. Nah yang sini Mas, terlihat pintu kaca yang cukup masif. Jadi karena di depan sudah ada pintu kayu yang masif ya, di sini tuh kita pengen bikinnya satu pintu yang ya nggak perlu masif lagi, karena kan tamu sebenarnya udah ketahan di depan kan. Jadi sini owner begitu masuk ini langsung sambut sama taman inner court kita di dalam gitu. Makanya langsung bisa kayak view-nya ngelos gini ya. Aku mau Iya. koreksi, aku salah tadi. Kok bilang masif, maksudnya kaca yang gede ya guys. Ntar aku dikomentarin sama temen-temen nih. Oke, boleh kita masuk Mas? Boleh. Kalau ini pas pertama kali masuk, ya kalau misalkan ada tamu masuk tuh kita nggak langsung ngasih lihat dia dalam rumah kita, tetap tamu duduk di sini dulu sih. Oh, ya. Di sini, nah ini ada lemari sepatu dulu untuk bisa, mungkin owner sebelum pergi juga kan bisa pakai sepatu di bangku ini juga gitu. Ini ya bisa bercermin juga ya. Iya betul. Harus dicek dulu ya. Harus dicek betul. Nah, yang jadi- sini kita ketemu koridor lagi dulu ya. Iya, jadi di sini itu kita juga nggak langsung masuk kasih lihat ke area utama kita. Jadi sini sebenarnya kita masuk ke area pavilion tamu dulu sih. Oh, oke. Jadi ini kamar tamu, itu ada kamar mandi tamu, lalu itu juga ada. Nah ini area yang tadi masuk ke area ART yang tadi nembus pintu ke depan itu gitu. Oke, jadi benar-benar dia terpisah ya. Bisa. Jadi kalau misalkan owner pergi itu tinggal kita kunci pintu yang di sini aja. Oh, udah bahkan kuncinya cuma bisa dari sini ya. Iya betul. Bagian koridornya sini dibikin ada kayak apa ya? Curvy ya. Curvy-nya gitu ya. Sebenarnya karena kita sudah nganterin ke vibe yang lebih relax gitu ya. Jadi di depan itu kan mungkin lebih kuat dengan siku-sikunya gitu. Yeah. Nanti kita kalau melihat makin ke dalam, makin ke atas tuh lebih banyak lagi yang lebih curvy-nya lagi gitu. Jadi kita bawa pelan-pelan tuh dari yang mungkin kaku itu kan mungkin melambangkan kayak tegang atau apa gitu kan. Nah, begitu masuk tuh lebih curvy-curvy itu kayak lebih relax, lebih tense loose gitu. Jadi salah satunya di area foyer juga kita bikin ada satu yang desain yang curvy gitu. Oke. Cakep sih, cakep. Tapi ini emang untuk pintunya dibikin tinggi ya, maksudnya floor to ceiling ya. Iya, floor to ceiling, dan kita juga nggak bikin kusen atas sih, karena kita pengen bikin lebih ya seamless aja gitu. Nah, kita melihat kamar tamunya seperti Boleh. apa nih, Mas? Jadi ini kamar tamu sebenarnya kurang lebih kayak vibe hotel lah ya, kayak kita masuk ke koridor dulu, lalu kita lihat keranjang gitu. Dan ini juga ranjangnya juga sebenarnya yang Murphy bed. Ah, ya jadi bisa Jadi kalau misalkan lagi nggak ada tamu, lagi nggak ada tidur nih, kita bisa angkat. Di sini biasa suka ditaruh mungkin meja kerja owner atau mungkin mat buat main anaknya gitu. Dan ini juga kita dapat view, walaupun bukan taman tengah, tapi kita dapat view taman yang mini garden yang depan tadi gitu. Oh, oke. Jadi tamu ini punya view ke taman, tapi bukan taman yang private kita gitu, taman publik kita. Ya tetap berasa lagi staycation nih. Lebih bagus nih dari kamar hotel nih. Oke. Nyaman sih kalau tamunya tinggal di sini nih, tidur di sini. Oke, kita ngintip mana lagi nih, Mas? Ngintip mungkin lihat area servis Boleh? sebentar, walaupun Boleh? agak berantakan nggak apa ya. Oke. Namanya area servis ya, Iya. wajar kalau berantakan ya. Berarti semua kegiatan kayak dapur kotornya semuanya ada di sini gitu ya. Betul. Dan kelihatan juga nih tangga yang nyambungin Tangga ke yang nyambung sampai atas. ini. Wah, ini baru nih. Bener-bener kita masuk ke rumah utamanya dan kerasa nyaman sekali. Jadi ini balik lagi sih, ini kita highlight tetap si taman ini ya. Kita pengen tetap highlightnya si taman ini, karena rumah ini juga tanahnya juga nggak terlalu besar-besar banget. Jadi kita highlightnya ya satu area ini, area taman ini. Jadi semua area di situ semuanya fokusnya ke taman ini gitu. Sini ya? Iya, bahkan sampai penempatan sofa pun juga nggak dapat ke taman ini. Jadi area TV juga di sini, lalu si area dapur pun juga sambil masak pun bisa nikmatin area taman ini
ini gitu. Bahkan tangga pun juga begitu turun pun juga langsung lihat taman ini juga gitu. Dan aku tuh juga merasa ini kan tanah 300 tapi berasa tuh lebih luas dari itu sih Mas pas ketika masuk rumah ini ya. Ya mungkin karena banyak bukan ini ya. Iya kan, mungkin karena banyak natural light yang masuk sih ya. Jadi kepada saya mungkin lebih luas gitu. Kita yang handle Studio 58 yang handle dari arsitektur sampai interior desainnya gitu. Oh, oke, keren Mas. Gimana Terima teman-teman, kasih. keren nggak hasil karyanya? Terima kasih. Oke, nah di sini aku juga melihat nih, ternyata yang bagian atasnya sini warna plafonnya juga dibedakan ya Mas ya. Ini pakai apa nih Mas? Ini sih kita pakai HPL. Oh, Kalau yang putih-putih seperti biasa kita pakai gypsum. gypsum cat aja ya. Sebenarnya sih kita pengen zonasi-zonasi yang lebih kuat sih. Misalkan di sini kan emang zona living room, ya udah kita kayak zonanya dengan material HPL di atas plafonnya untuk menzonakan ini living room gitu. Oh ya, Itu zona tangga gitu kan. karena yang sana-sana kan beda ya. Ya betul. Nah ini untuk area bersantainya, living areanya bener-bener ya udah letter L aja. Nah Mas, ini mungkin juga ditanya juga sama teman-teman, untuk lantainya ini pakai apa nih Mas? Kita pakai granite tile sih, tapi Oh, yang granite. besar. Tapi kita tetap milihnya yang yang senatural mungkin lah, kayak ini sandstone gitu kan. Emang kita mau nunjukin material-material alami yang tetap bisa masuk ke dalam rumah gitu. Iya, cakep sih, cakep. Dan aku juga suka area sininya juga feel-nya memang untuk elektroniknya kan nggak yang kecil-kecil. Tapi kesannya kayak clean minimalis ya. Tetap kalah sama belakangnya ya kelihatannya Iya ya. sih. Iya sih. Ini kayaknya yang menyebabkan ini ya, karena ada bukaan jendela yang cukup gede-gede ini ya per betul, masing-masing daun jendelanya. Ini kenapa ada area pasirnya Mas tiba-tiba Mas? Ini sebenarnya ideas dari landscape vendor kita sih, karena dia ngelihat anak owner ini masih kecil kan, masih umur ya masih TK lah gitu. Jadi ada suggest mau nggak kalau misalkan ini kita nggak semuanya batu, nggak semua tanah, tapi kita bikin pasir gitu. Ya tapi good idea juga sih, akhirnya diterima sama ownernya dan emang sukses untuk membuat anak-anak dan teman-teman itu selalu main di sini gitu. Oh, jadi berasa kayak ini lah ya, lagi di pantai mainan pasir Iya. gini ya. Oke. Dan ini juga ternyata pemilihan vegetasinya nggak yang terlalu rimbun, masih apa ya, tengah-tengah ya. Iya betul, pas aja gitu. Biasanya kita material sini nggak terlalu banyak sih, material kanvas kita hanya ya ini batu, terus cat tekstur yang di dinding outdoor sama yang di dalam itu sebenarnya kita ya cat wash gitu. Overall hanya 3 material itu sih yang kita mainin ya. Tapi keren sih, keren. Thank you, Overall thank you, hanya 3, tapi jadinya keren. Nah, ini kayaknya ada satu cerita juga kenapa tangganya ditaruh di tengah-tengah sini nih, Mas. Sebenarnya karena ini kan tanahnya nggak terlalu besar ya, 10 kali 30. Jadi kita cari zona juga yang seefisien mungkin supaya di lantai 2-nya itu begitu naik tangga ya belakang langsung kamar, depan langsung kamar gitu. Yap. Kalau tangganya di belakang kan jadi sequence jadi lumayan jauh kan. Yap. Dan membuang-buang area buat sirkulasi gitu. Yap. Kalau ini tangga di tengah, jadi di atasnya sebenarnya lebih efisien space sih gitu. Oke, dan juga tangganya nggak dibikin masif, dibikin floating juga ya, Mas ya? Walaupun kita taruh tangga di tengah, emang secara fungsi juga udah dapat untuk sirkulasinya, tapi tangga-tangga biasa blocking ya. Ya. Nah ini kita coba desain gimana caranya tangga di tengah, tapi nggak blocking, tapi tetap bisa jadi sesuatu yang kita pamerin lah gitu. Ya. Jadi highlightnya di rumah ini gitu. Dan warnanya juga kontrasin. Betul. Ya pas ngajak kita nggak mau nutup-nutupin kalau ini tangga gitu. Emang kita pengen kasih lihat ini tuh kita ada tangga yang kita desain dengan kita pikirin gitu di desainnya. Nah, yang menarik ternyata di bawah sini ada mini Zen Garden. Ini gimana Mas ceritanya, kok ada asik banget nih ini di sini? Sebenarnya sih awal ceritanya itu karena kita lihat kan mungkin living roomnya udah lumayan besar, tapi kan owner kan suka mungkin ngumpul-ngumpul keluarga gitu ya. Jadi kita kepikiran di bawah tangga ini apa kita bikin extension ya di bagian first step-nya itu supaya buat orang bisa duduk-duduk sini. Oh, oke. Lalu dengan kita coba duduk-duduk di sini juga secara desain gitu, kita pikir ini kalau belakangnya ada sesuatu di bawah tangga daripada hanya kita tutup, kita bikin sesuatu buat background ini kayaknya asik juga gitu. Jadi ya mengalir aja sih konsep-konsep ideas-ideasnya gitu. Ya sih, jadi cakep banget. Dan dari sini pun kita jadi bisa melihat ke sana juga ya. Bisa, betul. Jadi bener-bener continue flow-nya ya. Betul. Oke. Nah, pas sampai sini ini seolah-olah jadi area transisi antara ke belakang, ke atas, bahkan ke sini juga ya. Betul. Kita kayak kita lagi turun tangga gitu, kita kan mau highlight tetap ke taman nih. Makanya kita bikin satu kaca yang nggak ada frame, yang clean gitu, supaya seolah-olah tangga ini tuh kayak menerus ke arah taman gitu. Cuman ya kadang-kadang sih kalau ada orang kita tamu-tamu yang nggak biasa, hati-hati suka kejedot gitu. Karena bener-bener frameless ini ya. Frameless, ya. Jadi kayak pas lagi bening banget gini kan, ngubruk ntar. Jadi lucunya itu mungkin dari area living sama area dining ini kita pengen pisahin kayak seolah ini tuh kayak bagian dari si taman gitu. Iya sih. Bagian taman yang kita bawa masuk ke dalam. Keren, cakep banget. Nah, yang di area sini, ini berarti
area ruang makan dan sebelah sininya dapur bersihnya. Betul. Nah, tapi cakep banget ini karena di belakang situ juga ada ini ya waterfallnya gitu ya Mas ya? Ya, ada mini waterfall lah di sana. Sebenarnya karena kita highlightnya itu di taman tengah ini, tapi taman tengah ini begitu kita buka kan pasti ada angin masuk. Kita kan juga butuh ada angin keluarnya. Maka dari itu kita siapin space juga di belakang supaya walaupun ini AC nggak nyala, tapi begitu kaca ini dibuka depan belakang tetap ada angin natural bisa sirkulasi gitu. Jadi yang bisa mengisi area ini tapi nggak terlalu berat kita pikir ya elemen air gitu, elemen waterfall yang tetap ada suara-suaranya bisa ngasih tetap kontribusinya ke dalam ruangan indoor gitu kan, tapi tanpa harus butuh space yang besar seperti taman di tengah gitu. Iya. Dan tambah kasih suara gemericik air itu lebih calming gitu Betul, ya Mas ya? betul. Oke, nah untuk furniturnya nih karena ini juga menarik desainnya. Ini semua desainnya juga dari Studio 5/8 berarti ya? Untuk bangku kita beli Oh, di beli, vendor, oke. tapi untuk meja kita desain sih gitu. Dan ketemu sama curve-curve-nya lagi yang mana matching nih sama ininya. Iya. Ini juga lucu banget nih lampunya kayak mengisi area yang cukup luas ininya aja gitu ya. Untuk nge-highlight makanan gitu kan. Iya. Bikin tambah lapar mudah-mudahan. Mau dimakan ya? Jangan teman-teman. Kita muter dulu guys. Kita mungkin ngintip dulu nih Mas, sedikit Mas, karena tadi belum kelihatan kalau dari situ tuh. Oh, untuk dindingnya kurang lebih masih sama. Cuman space-nya sih kurang lebih cuman 1,2 meter, bahkan nyampe 1,5 sih, 1,2 meter. Tapi kita manfaatin ya lumayan lah, tetap kita bikin framing kaca yang frameless, ada kolam sedikit, ada gemericik air. Jadi walaupun space-nya nggak terlalu besar, tetap fungsional gitu. Nah, kalau yang sebelah sini nih Mas, komplit ceritanya seperti apa untuk dapurnya nih Mas? Sebenarnya dapur ini sih zonanya itu kan aku pilih yang di antara emang dua taman ini gitu. Karena kan dapur ini kan pasti ada aroma-aroma masak gitu kan. Jadi kita pilih ini diapit sama dua taman ini supaya ya aroma lebih cepat keluar aja sih. Dan ini kayaknya ada island yang di tengah-tengah sini jadi salah satu ikonnya juga ya dari dapurnya ya. Dimana island ini kalau kulihat seolah-olah seperti melayang. Betul. Cakep nih, cakep. Yang bikin kesan melayangnya mungkin karena kita ada lighting di atas dan di bawah. Jadi kayak seolah kayak terbang diperkuat lagi sama lighting di bawahnya sih. Wih, keren. Dan ini dari apa sih Mas? HPL? Enggak, jadi sama juga ini granite tile juga. Oh, ini granite tile? Granite tile yang slab besar. Oh, oke. Bagian atasnya sini bener-bener nggak ada potongannya kalau ini kayaknya. Nggak ada, jadi ini utuh, kita beli yang slab besar. Yang mana ini juga matching ya sama bawahnya ini ya? Iya, warnanya, emang ini kita bikin kontras. Jadi yang kita bikin kontras sebenarnya si island dan si tangga sih. Tangga ya? Iya. Iya, karena yang bagian situnya kalem ya. Oke, itu peletakan untuk ini, kulkas, semua lainnya di situ ya. Oke. Oh, ini ada kemana nih Mas kalau atas? Oh, enggak ya? Ini membran lighting. Oh, membran lighting. Karena di dapur ini nih, pada saat banyak acara, cewek-cewek ini pasti pada ngumpul sini, pada masak-masak atau apa gitu. Cewek-cewek kan pasti kan suka bikin konten atau apa gitu kan. Makanya kita bikin di sini ada lighting yang lumayan spesial di sini gitu. Supaya nanti mungkin ada konten, ada foto bersama atau apa tuh lightingnya di sini juga lumayan cakep lah di daerah dapur gitu. Tanpa harus bawa lighting ya. Oke. Wah, cakep sekali. Terus juga kalau ngelihat sini di atas juga berarti plafonnya juga dibedain ya Mas ya. Ini kan area dapur berarti pakai membran, sini polos, sana tadi pakai APL. Iya, betul. Ada lagi Terima Mas? kasih. Area sini Mas? Enggak sih, ini basically ya hanya dapur-dapur. Mungkin ini aja sih yang lumayan unik. Jadi kita coba bikin satu oke. Itu kita bisa bikin pantry sini. Oh. Jadi ini buat area-area yang mungkin kalau ada kayak juicer atau apa gitu yang mungkin lagi kurang rapi gitu, kalau lagi ada tamu ya udah tinggal tarik tutup gitu supaya nggak kelihatan gitu. Oh, oke. Gitu sih. Tapi kalau bisa lagi sendiri lagi masak ya ini bisa lumayan jadi spesial fungsional juga gitu. Wah, menarik. Aku nggak menyangka nih yang pojokan ini, kupikir buka biasa aja ya. Udah sih overall di dapur ini aja. Oke, berarti kita ke lantai 2. Boleh lantai 2. Oke. Oke, sekarang kita ke lantai 2 ya Mas ya? Boleh. Silakan. Kalau di lantai 2 ini emang isinya apa aja Mas? Lantai 2 ini kita ada kamar anak 2, sama ada kamar mandi anak, sama ada kamar master sih di sini. Oke, intinya area ini ya, private Area ya. kamar tidur lah di Buat sini, kamar area tidur istirahat. ya. Betul. Nah, langsung ketemu ada beberapa pintu di sini, tapi ini pas waktu sampai di sini langsung terpampang ini ya, jendela yang besar. besar banget. Dan ini pun bisa dibuka ya? Bisa.
Jadi zonanya itu emang kita di setiap depan tangga itu kita langsung mau mengarahkan ke taman tengah kita yang jadi highlight itu sih dari bawah gitu. Oke, yang tadi udah di-mention itu bisa dilihat dari segala arah. Dari segala emang arah di ya. rumah ini, betul. Jadi semuanya dapat view-nya sebenarnya Dapat view ke taman gitu tengah ya. ini, gitu. Karena gede banget sih tadi. Oke, ini kemana dulu nih? Kita mungkin ke kamar anak yang ini dulu kali ya. Boleh. Nah ini kamar anaknya. Untuk ukurannya dulu nih Mas, berapa kira-kira kalau ini? Ini ukurannya kurang lebih 4x4 sih. 4x4, jadi ini kita nggak ada kamar mandi dalam, kamar mandinya di luar. Untuk menghemat space juga, karena kan tanahnya juga nggak terlalu besar-besar banget ya. Jadi kita satu kamar mandi anaknya di luar. Untuk desainnya juga ada curvy-curvy gitu ya, masih mengikuti ya? Iya. Karena untuk bisa lebih relax, vibe-nya lebih dapat gitu. Iya. Dan walaupun ini kamar anak, aku tuh ngeliatnya ini bisa dipakai sampai gede ya? Iya, Kalau jadi ini. emang ini desainnya nggak terlalu childish Anak-anak sih. banget gitu ya? Betul. Untuk pemilihan warnanya juga masih aman, terus ini. Iya, kita kebetulan. Guys, ada monyet megangin lampu. Unik banget. Dan sebenarnya yang bikin cantik tuh juga ini ya Mas ya? 3D panelnya ya. 3D panelnya. Kita desain, Oke. maju mundurnya juga kita yang tentuin juga. Tapi emang harus ketemu vendor yang emang lumayan oke sih buat bisa bikin ini. Jadi ya desain yang bagus kan nggak bisa terrealisasi kalau misalkan kontraktornya juga kurang gitu kan. Setuju sih. Jadi Karena ini kontraktor ini membantu banget sih di proyek ini. Iya, karena kan ini juga bentuknya apa ya, sebenarnya kan juga bingung ya orang kalau mau dideskripsiin gitu kan. Kalau misalnya dia nggak bagus, nanti hasilnya juga kurang maksimal Iya, gitu betul. ya. Kalau untuk lantainya sendiri langsung dibedakan juga ya untuk di kamar ya? Iya, ini untuk lantai sih sebenarnya kita pakai keramik kayu. Motifnya kan bisa panjang-panjang tuh, Iya. 15x90. Tapi jadi cakep ya? Iya. Cakep. Tapi warnanya juga masih soft ya, aku Masih notice-nya. soft, betul. Dan di bagian sini emang full untuk lemari pakaian. Iya, ini untuk lemari pakaian aja, sama mungkin ini buat mainan anak-anaknya gitu. Iya, nih teman-teman, kita dari sini masih bisa lihat tuh sampai depan yang tadi pintu masuk itu ya, Iya, masih itu pintu kelihatan. masuk, taman di tengah. Jadi semua ruangannya juga terang ya Mas ya? Iya, jadi terang. Jendelanya gede semua ya. Iya. Oke, lanjut lagi kita ke sebelah sini. Kan kita kamar yang satu lagi dulu Oh, kali ya. oke, boleh. Nah, kamar yang satu lagi ini sebenarnya lebih buat Lucu kayak teman bermain. iya, ini sebenarnya lebih buat area mainnya sih. Oh, Area main benar mungkin berarti. kalau misalkan ada yang lagi nginep mungkin di sini area nginepnya. Ya kadang-kadang anaknya juga suka pindah-pindah tidurnya bisa di situ atau di sini gitu. Tapi sini lebih playful lah desainnya gitu. Dan warnanya ya, Dan warnanya juga kayak lebih nggak yang tiba-tiba mencolok gitu. iya. Tapi warnanya, terus dari bentuk-bentuknya juga, wah jadi ini lebih ke tempat bermain, tapi juga ada Nah, tempat untuk tidurnya juga. Jadi kalau udah kecapean bermain, tidur di sini gitu ya Mas ya? Dan sampai handle-nya pun juga kita kayak biji sempoa kan Oh sebenarnya. iya, Bisa dinaik-naikin. oh ini bisa ya? Bisa, cuman ya mungkin nggak terlalu lancar gitu. Jadi sambil belajar ya ceritanya gitu ya? Jadi desainnya emang lebih playful sih di ruangan ini gitu. Iya. Terus di bawahnya untuk Di bawah untuk mainan, makanya di sini mainan-mainannya. mainan banyak ditaruh di sini. Kalau di atas itu berarti kan cuma untuk mainan aja ya? Iya, untuk panggung-panggungan untuk anak ntar bisa naik dari tangga sini, main-main sini, perosotan sini gitu. Oh, lucu sih desainnya. Dan sampai di sini ujungnya kita masih ini Yang loh. taman kecil di bawah itu tadi Iya, yang ada kedengeran kolam. ya airnya Iya. ya. Sampai sini terus bisa ngeliat ikannya. Iya. Kalau yang di tengah ini kamar mandi dong berarti. Tengah ini kamar mandi betul. Tapi kalau pintunya nggak dibedakan ya, tetap sama gitu Pintu ya. kita sama semua. Nah, untuk kamar mandinya langsung berbeda. Ini kayak ada glitter-glitter gitu ya lantainya. Jadi lantainya emang kita pilih yang lebih kontras dibandingin yang tadi kamar mandi di bawah. Oke. Jadi supaya hierarkinya tuh jelas gitu. Di bawah itu buat tamu, di atas buat owner. Ini kan masih anak gitu. Anak mungkin kita tetap ada elemen-elemen warna-warna kremnya. Tapi tetap lebih kontras daripada di bawah gitu. Ini juga kita pakai mosaic tile. Ya ini kita juga bikin satu jendela yang bulat di sini untuk opening, untuk memberikan kesan bahwa ini kamar mandi punya anak-anak gitu, lebih playful. Iya, nah ini sih. Dan ini pun juga kita bikinnya benar-benar discuss teknisnya lumayan juga sih sama kontraktor gitu. Karena kan nggak sembarangan bisa bikin jendela bulat kayak gini kan. Buat jendela bulat ini buat kita bisa tutup dan berhenti di sini kan butuh ada konangan, ada tabokannya kayak seperti apa gitu. Benar. Karena bentuknya juga nggak biasa dan ukurannya lumayan besar gitu ya. Kalau nggak kan dia ngelos gitu pasti kan Oh kalau iya. bulat. Tapi ini mentok sampai sini aja atau bisa? Nggak bisa terus sampai. Oh, benar. Bisa. Gini. Iya bisa terus. Oh iya. Oh, kayak pintu yang tadi ya? Iya. Di depan ya? Kayak pivot Ya itu menyesuaikan lagi untuk kamar mandi anak ya? kamar mandi anak. Oh iya.
Dan mejanya pun juga kita bikinnya setinggi anak-anak. Nah iya nih, aku juga baru mau, soalnya kan kalau misalnya kita dewasa nggak mungkin kan mejanya segini ya Mas Iya. ya. Jadi emang sengaja di bawah sini, terus ini pun juga masih bisa dijangkau ya Bisa sama anak-anak dijangkau, ini ya. Kalau boleh tahu tingginya emang sekitar berapa ini Mas? Itu sekitaran mungkin 60 atau 70 cm ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita kemana lagi nih Mas? Nah di sini ini sih aku bikin ini sebenarnya untuk minibar. Jadi kalau misalkan owner mungkin malam-malam mau ada ambil minum atau apa, ini tadi kita rencana ini buat taruh kulkas, cuman nggak tahu kulkasnya udah ada atau belum di sini. Lalu ini ntar buat taruh mungkin buat taruh minum atau apa. Jadi kalau owner yang mau minum atau ntar mungkin mau bikin susu buat anaknya itu nggak usah ke dapur bawah, tapi bisa semuanya di sini lah. Semuanya di sini ya. Kita kemana lagi ini? Nah ini sih sebenarnya area sini itu emang spesial udah buat master pavilionnya lah bisa dibilang gitu, master areanya. Aku suka sama dindingnya dong ini. Bener. Ya ini wash paint sih. Iya, wash paint-nya tapi bagus gitu warnanya. Lebih kalem ya. Iya, kalem. Nah, ini ada 2 pintu. Yang ini tuh buat area servis, jadi kita ngintip sedikit ya. Oke, kita ngintip area servis. Oh, ini terhubung sama bawah ya? Terhubung sama yang bawah tadi, yang tadi bawah dapur kotor itu. Berarti benar-benar emang terpisah. Emang terpisah, areanya. betul. Jadi untuk Mbak ART-nya bisa dari Bisa. bawah ke atas gitu ya. Oke. Ini kamar tidur, Tempat tidur master. tidur masternya. Nah ini Nah. kamar tidur masternya. Tentunya pasti pas ngedesain kamar tidur master ini paling spesial juga ya. Ya jadi ini kita pas masuk ini kita ke walk-in closet dulu, ini kamar mandinya di tengah, lalu itu area ranjangnya gitu kan. Jadi supaya kalau lagi tidur kamar mandi kan nggak jauh-jauh banget tuh, makanya kamar mandi kita taruhin di tengah-tengah area kamar. Nah ini area khusus buat walk-in closetnya. Nah ini kan ada cermin nih, cermin ini sebenarnya 2 modul cermin itu adalah pantry yang tadi depan. Jadi kita seolah-olah bikin pintu, sedangkan yang ini bisa dibuka gitu. Oh, ini lemari. Ini lemari, tapi yang ini Kupikir ini ada pintu menuju ke depan. tapi yang ini nggak bisa dibuka gitu, karena yang ini tuh adalah pantry yang tadi. Iya. Jadi di sini untuk semua baju-baju owner, koleksi-koleksinya ya Mas ya. Kita juga bikin, karena di sini kan nggak dapet jendela ya, nggak ada kan jendela di depan situ Iya. kan. Makanya kita bikin lemari baju juga belakangan kita bikin kaca gitu, supaya di sini tetap bisa dapet natural lighting gitu dari luar. Dan untuk lemari bajunya sendiri juga nggak semuanya tertutup ya. Maksudnya ini kan masih bisa kelihatan nih tertutup, tapi masih bisa kelihatan dari luar Iya gitu ya. betul, Jadi kayak nggak masif semuanya tertutup gitu. betul. Lantainya masih sama nih sama yang tadi ya? Iya lantai Kita sebenarnya bahas. kita cuman ya dua material kayu, yang material kayu ini sama yang tadi yang di depan itu, yang sandstone itu. Ini aku bilang harus dipatenin sih bener. Unik. Oh ini kamar Nah, mandinya. ini kamar mandinya. Wow, besar ya pintunya ya. Kenapa nih Mas dipilih pintu sebesar ini sampai atas dan sliding door? Kita bisa slide nih sampai ini benar-benar habis gitu. Oh, Jadi iya. kita bisa benar-benar ruangan ini tuh bisa seolah-olah kayak nggak ada ruangan gitu, nggak ada penyekat. Nah kita tuh bikin penyekat satu lagi di sini. Jadi sebenarnya ini adalah area toiletnya. Jadi sebenarnya walaupun ini nggak ada pintu pun ya owner bisa bolak-balik kan bebas, bisa mau sikat gigi atau mau ngapa-ngapain atau mau betapan gitu kan. Oke, toiletnya benar-benar dibikin Toiletnya kita terpisah. bikin pintu lagi di sini. Jadi tidak mengganggu aktivitas ya kalau lagi di sini Iya gitu kalau ya. di sini bisa sambil mandi. Iya benar. Ini juga ada his and her sink-nya. Betul, larsingnya 2. Ada 2 dan ini benar gede banget loh teman-teman. Ini kabinet juga kan Mas? Iya, jadi ini kabinet juga kita desain yang engsel Alphard ya. Jadi ini gesernya seperti ini. Oke. Jadi kita pengen bikin ini tuh bisa difungsikan untuk penyimpanan, tapi kita nggak mau. Biasanya kalau tadi kan maju mundur ya, nah, kita nggak mau maju mundur. Jadi kita cari satu aksesorisnya yang bisa mendukung ini gitu. Dan akhirnya ketemulah seperti Ketemu ini seperti ini. desainnya. Lumayan ngulik juga. Oke, kita boleh lihat ke sini Mas? Boleh. Wih, ini juga ini ya pas buka pintu sebenarnya langsung ini sih yang di tengah-tengah Di kan. tengah-tengah, Pemain boleh. utamanya ini Pemain sebenarnya. Nah, aku lihat juga sebenarnya ini di kanan kirinya ada jendela. Betul. Ini sebenarnya kalau jendela kanan kiri ini view-nya yang tadi lagi. Jadi kalau yang ke kiri ini tuh ke taman kita yang tengah, yang kanan itu ke taman mini garden kita yang di pintu utama, yang pas kita baru masuk. Jadi owner ini benar-benar punya full control ke semua bagian rumahnya gitu. Ternyata di sini ya, mantep juga ya view-nya dari sini ya. Di sini kalau Dari kita tengah-tengah. sore-sore sambil berendam gitu, sambil mungkin nge-wine gitu, ya kita bisa lihat taman dari 2 sisi ini sih sebenarnya gitu. Wah, di baliknya oh shower. Di baliknya shower, jadi di balik ini shower sih. Ini dibikin melengkung juga ya. Bikin melengkung. Mengikuti gitu. ininya ya, Mengikuti ininya dan plafonnya pun juga kita highlight juga melengkung juga gitu. Oke Mas, kita ketemu di sini. Ternyata udah sampai paling ujungnya area showernya untuk area basahnya ya. Untuk area kalau di basahnya. sini.
Area basah ini kan area yang paling, bisa bilang area paling berantakan kan. Makanya kita umpetin di balik si bathtub ini gitu. Oh iya bener sih, bener-bener. Keren sih, belum selesai teman-teman kamar tidurnya. Jangan khawatir, masih ada lagi. Kita belok ke sini. Nah, ini untuk area tidurnya. Untuk area tidurnya. Jadi karena semua kebutuhannya udah ada di walk-in closet dan di kamar mandi, ya area tidur ini dengan satu kotak yang luasan mungkin ya cukup gitu ya. Ini benar-benar bisa clean sih buat cuman ranjang yang besar sama ya sofa untuk bisa nyantai-nyantai nonton TV gitu. Aku tuh kenapa ya suka perpaduan warnanya kayak calming gitu ya. Dan Maksudnya- makin masuk ke area master tuh makin banyak nih curvy-curvy. Bahkan di sini tuh sampai edging dindingnya pun saya bikin curvy sih. Iya loh, Bikin melengkung gitu. sininya loh. Sedetail itu. Jadi kalau kita kebentur gini, aduh nggak sakit gitu. Padahal bukan gitu ya Mas, emang untuk melengkapin aja ya, Iya. biar sama. Ini juga atasnya. Iya, plafonnya pun kita ceilingnya. bikin ceiling yang yang crown itu paling besarnya ya di area master ini gitu. Iya. Dibandingin yang lain. Wah, dan dikelilingi sebenarnya ini juga full jendela dan ini ada yang tadi kayak second skin-nya itu ya Mas ya di Betul, ini luar. tadi aku jelasin di awal. Jadi fasad ini ada second skin itu bukan hanya untuk estetikanya, tapi sebenarnya untuk melindungi privacy dari area kamar master ini gitu. Oke. Gitu Ini tuh sih. bisa ngintip nggak sih? Bisa dibuka nggak? Bisa, jadi ini kita bisa keluar. Jadi ini adalah private balcony yang tadi aku bilang. Wah. Emang paling ngumpet juga ya Mas di sini ya. Iya. Makanya ini tanamannya juga berfungsi untuk ini ya second Untuk skin. kamuflase juga. Kamuflase bener. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya dari bawah. Ini si ownernya juga punya kontrol juga kan untuk ngeliat siapa yang datang, tetangganya itu lagi ngapain gitu kan. Anaknya Iya, lagi main iya. di taman depan juga owner bisa ngeliat juga dari sini gitu. Ada orang datang dari sini kan dia diem doang gini siapa tuh Iya. gitu kan. Ternyata bisa dari sini guys ngelihatnya. Wah asik sih ini balkonnya. Kayak di tengahnya ini yang buat apa? Pijakannya gitu ya. Di sini batu-batunya gitu. Betul. Dikasih batu-batu. Yang tadi kamar mandi yang bathtub itu yang ngeliatnya view-nya ke sini sih. Tadi itu. Oke. Oke, yuk kita lanjut ke atas. Boleh. Ini sebenarnya juga ada di tiap anak tangganya ada lampunya ya, Mas? Ada lampunya, biar kesan floatingnya lebih dapet gitu. Iya. Dan ini paling yang di tangga paling atas ini nih, aku buka skylight di paling atasnya. Oh iya, ada skylight-nya. Jadi supaya tangga ini tuh bisa, skylight itu untuk menerangi tangga di area sini sampai cahayanya bisa ke bawah juga sih. Jadi di area tangga ini sebenarnya masih dapat ada sedikit cahaya-cahaya alami dari atas gitu. Ini nggak sedikit sih, banyak. terang banget ini Mas. Ini kebagi zona apa aja nih Mas untuk di lantai 3 ini? Lantai 3 seperti biasa kita depan tangga selalu kita kasih satu kaca yang gede buat nge-highlight ke si taman tengah lagi gitu. Sama ya kayak yang tadi ya. Oke, lalu ini ada ke sini dan ke sana. Ya, lalu ini ada kesini itu, ini sebenarnya lebih buat area entertainment room sih. Jadi sini nanti kalau ownernya mau ada, mungkin ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ini ruang hobi lah, ruang hobi bisa pakai area ini gitu. Boleh lihat? Boleh. Wah, jadi ini ruangan hobi ownernya Ruangan gitu. hobi ownernya kadang-kadang dipakai untuk kerja juga. Lalu dari sini pun ya view-nya ke taman tengah juga gitu. View ke taman tengah itu ke area bathtub-nya gitu kan yang tadi. Bener loh guys, taman tengahnya bener-bener bisa dilihat dari arah Dari manapun semua ya. sisi rumah ini ya. Semua iya, hampir semuanya dapat taman tengah ini. Jadi ini aku bikin satu pintu yang gede. Nah ini bisa sliding. Jadi ini kita Ini pintu. Jadi ini kita bisa pilih nih, kita mau buka yang sisi tengah atau kita mau buka sisi yang itu ada TV di situ. Jadi bisa digeser sampai ujung banget. Nah sebenarnya di sini tuh aku bikin ruangan area buat nyimpen barang. Jadi sini kalau misalkan owner lagi kerja atau apa dokumen bisa taruh sini atau ya mungkin ada baju-baju juga yang mau taruh sini boleh gitu. Full di sini ya. Full di sini. Jadi ini biasanya sih kalau kita geser biasanya yang ini nih yang selalu ngalah. Jadi ini yang selalu ketutup. Aku nggak nyangka sepanjang ini loh Mas. Kupikir aku bagi dua, ternyata sepanjang ini ya. Nah biasa yang kita buka itu adalah yang di sini. Kita bisa dorong all the way ke sana. Oh gitu. Jadi fleksibel ya mana yang mau dibuka ditutup ya. Betul, kita bisa tergantung. kasih lihat yang mana nih yang mau kita kasih lihat gitu. Makanya di sini TV, ternyata ini sofanya madep ke sana ada TV-nya gitu loh. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak kelihatan. Iya, ternyata ada TV-nya juga. Wah, berarti bisa buat kumpul-kumpul juga ya di sini. buat Area kumpul-kumpul. Wah, mantap sih ini udah. Oke, Mas lanjut lagi. Oke, mungkin abis ini kita keluar. Nah di sini juga kita ada satu bikin ini powder room di sini. Oh, ini powder room. Saya powder roomnya kita mungkin desainnya karena ini nggak basah, jadi kita bisa explore desain lebih Nah. unik sih. Beda lagi kalau yang ini.
Ya kita benar-benar main cat stuko gitu kan, yang ada kena biasan cahaya alami dari atas gitu. Jadi kesannya mungkin kayak tropicalnya mungkin dapat banget kali ya di sini ya. Iya, di warnanya tuh ya langsung dapat banget. Nah ini, gak usah dibuka pintunya juga udah kelihatan sebenarnya, tapi kita perlu ke sana. Ini sliding lagi ya? Sliding. Jadi ini slidingnya ini kita bikin supaya ini tuh bisa dibuka all the way ke sana. Jadi ini kita tuh bisa habis ini bukanya. Oh, dua-duanya? Heeh. Oke. Jadi kalau emang udaranya lagi mendukung gitu, lagi sore-sore seperti ini, ya owner mau lagi duduk di sini, mau duduk di sini tuh semuanya bisa dapat udara alami. Ini dapat sih, sirkulasi. anginnya dapat langsung. Pas lagi dibuka langsung dapat. Nah, ini untuk ceilingnya nyambung ya, tapi ya semuanya sama ya. Nyambung, karena kita emang pengennya itu sebenarnya ini kita bikin bisa dorong semua gini, ini tuh buat jadi area extension ini gitu. Iya sih. Jadi makin besar areanya. Nah, kalau ini lebih diperuntukkan untuk ya udah untuk acara-acara juga gitu. Ya, mungkin kalau ownernya dari area indoors itu mungkin lagi bosen gitu, mau barbekyuan di sini, mau grill, nah itu kita ada siapin juga sih meja kecil situ. Oh. Jadi kalau ownernya ntar ada kompor listrik gitu kan, kompor portable, bisa situ. masak-masak di sini. Sambil menikmati view ya. Belum menikmati view lagi. Nah, kalau ini kan masih ada atapnya, yang di sini emang dibiarin terbuka ya, Mas Di sini ya. emang kita terbuka. Wow. Sebenarnya area ini tuh sih yang bikin kenapa ini kelihatannya 2 lantai dari bawah, karena ini kita nggak majuin sampai depan. Iya sih, bener. Pas sampai sini aku baru paham, oh iya ini nggak nyampe sini ya, pantas. Dari depan tuh kelihatannya cuma 2 lantai kan tadi. Ternyata kita di lantai 3. Nah, kalau ini di balik ini apa, Mas? Di balik ini yang area servis, tapi ini lebih buat kejemuran sih. Oh, yang gitu. tadi itu. Yang tadi lantai 2 kita lihat. Berarti yang udah paling servis paling atasnya Yang paling ya atas, di sini. gitu. Oke. Bahkan ini pun juga dibikin ini ya, maksudnya nggak full gitu. Kacanya di sini tetap buat Tetap safety buat ya. bisa, ya walaupun safety tapi kita pengen tetap bisa nggak ngalahin pandangan kita ke taman gitu. Tetap ya ujung-ujungnya tujuannya ke taman itu ya. Kan taman tengah dan itu taman yang depan juga Oh kan di situ. iya, ini kelihatan sih kalau yang balkon ini. Kamar tidur tadi. Wah, kalau udah sore kayak gini sih asik sih, adem udah ya. Kalau siang panas Mas, tapi kalau sore gini udah anginnya udah banyak banget. Makanya owner juga beli jacuzzi di sini satu. Jadi kalau sore-sore ke malam gitu, kadang-kadang ya nyantai-nyantai gitu lagi weekend gitu kan, jam sama anaknya gitu. Oke, kita lanjut closing di bawah. Boleh. Yuk. Oke Mas Daniel, kita udah selesai ya. Sampai Terima paling atas kasih. tadi ya. Makasih loh udah berkenan berkunjung. Terima kasih juga udah boleh berkunjung. Seru banget dah rumahnya, pokoknya ceritanya semuanya lengkap dari Mas Daniel juga nyampeinnya. Makasih. Terima kasih banyak nih. Semoga ntar kapan-kapan bisa collab lagi ya Mas. Pasti. Biasanya tuh sebenarnya kalau udah duduk kayak gini tuh teman-teman menanti untuk budgetnya nih Mas. Nah, seperti apa nih? Kalau baik jujur untuk rumah ini, project ini sih karena ownernya langsung kontraktor. Jadi aku di sini purely sebagai desainer sih. Oh, jadi gitu, aku oke. nggak terlalu tahu mengenai budgeting rumah ini gitu. Oke. Mungkin kayak kalau misalnya dari Studio 5/8 sendiri tuh di mana aja sih project-projectnya Mas yang lagi berjalan? Kita sih project di Jakarta ada beberapa ya. Di Puri kita lagi ada 3, terus di BSD ada, Alam Sutra ada. Jadi overall Jakarta Tangerang sih. Teman-teman bisa lihat portofolionya di Instagram gitu Di bisa ya? Instagram, di website juga bisa gitu. Oke, tapi biasanya tuh juga ada pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin kayak apakah semua rumah yang dibangun tuh besar-besar atau mereka yang punya rumah kecil juga bisakah pakai jasanya Mas Daniel gitu? Bisa kok, bisa. Jadi kita pernah desain juga yang luas 6x15 juga ada portfolio kita juga. Mungkin bisa dilihat di IG atau di website juga kita ada kok. Jadi kita nggak yang harus spesialis rumah yang besar gitu, enggak. Berarti ntar konsultasiin dulu aja ya. Iya. Siapa tahu cocok ketemu. Nah, silahkan teman-teman. Bisa kemana tuh tadi Mas? Apa aja? Website sama Instagram? Website sama Instagram sih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum Enggak aku sih. tutup videonya? Ya paling terima kasih juga kepada Wicak Pipsa Channel yang udah dukung kita sebagai arsitek nih, sebagai media promosi juga untuk kita sebagai arsitek bisa nunjukin portfolio kita secara streaming YouTube gitu kan. Jadi aku sih secara pribadi appreciate banget sih channel-channel seperti ini gitu. Terima kasih. Terima kasih juga. Makasih juga nih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga nggak bosan ya sama video kita. Jangan lupa follow tadi Studio 5/8, lihat aja Instagram websitenya dan Instagram kita juga Wicakson Miftah Inspiral Homes dan TikTok kita juga. Bye bye. Makasih. Thank you ya. Sampai ketemu lagi.